Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar dengan NIM 200902501031 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Tujuan pembuatan video ini adalah memenuhi salah satu UTS, yakni mata kuliah pengantar pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di dalam materi terakhir atau materi ke-7 itu membahas tentang salah satu materi yang bertema, yaitu upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Upaya pendidikan dalam mengatasi masa depan, kita mendeskripsikannya secara ringkas terlebih dahulu. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyelesaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad ini, yaitu abad ke-21 dan untuk abad-abad kedepannya. Untuk itu diperlukan dua hal, yakni yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern, dan yang kedua yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Penasaran? Kita uraikan satu-satu. Yakni yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Apa itu? Jadi begini teman-teman. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern, setiap upaya manusia untuk menyesuaikan diri terhadap konstelasi dunia pada masanya, yaitu pada masa lampau, kini, dan yang akan datang, adalah proses modernisasi sebagai perkiraan masyarakat masa depan. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan. Beberapa di antaranya seperti yang pertama, ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. Yang kedua, yaitu kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. Dan yang ketiga, yaitu efisiensi dan etos kerja yang tinggi. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni upaya mengantisipasi masa depan. Wah, apa itu penjelasannya? Jadi, upaya mengantisipasi masa depan itu mencakup tiga hal teman-teman. Apa itu? Yang pertama yaitu perubahan nilai dan sikap. Dan yang kedua yaitu pengembangan kebudayaan. Dan yang ketiga, serta yang ketiga yang terakhir yaitu pengembangan sarana pendidikan. Penasaran? Kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu perubahan nilai dan sikap. Nilai dan sikap memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti abzama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau secara verbal. Bagi bangsa Indonesia dengan masyarakat yang majemuk, terjadi variasi sistem nilai dan tata kelakuan sebagai wujud ideal dari kebudayaan Nusantara. Salah satu pengaruh nilai akan tampak dalam sikap atau attitude seseorang. Kalau nilai masih bersifat umum, maka sikap selalu terkait dengan objek tertentu dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Dapat itu bersifat positif atau juga bersifat dalam negatif. Kita masuk ke poin kedua. Apa itu? Yaitu pengembangan kebudayaan.
Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia, teman-teman. Kebudayaan mencakup unsur-unsur mulai dari sistem religi, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, sampai dengan sistem teknologi dan peralatan. Unsur terakhir tersebutlah yang paling mudah berubah dibandingkan dengan unsur lainnya. Akan tetapi, perubahan masyarakat Indonesia dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi telah menyebabkan keseluruhan unsur-unsur tersebut mengalami pengaruh yang kuat. Oleh karena itu, manusia Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh budaya setempat atau sesuai etnis yang ada di Nusantara, dan budaya Indonesia yang berkembang dari puncak budaya-budaya Nusantara tersebut, tetapi juga menerima berbagai pengaruh dari budaya dunia, teman-teman. Kita masuk ke poin ketiga, apa itu? Yaitu pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya, khusus untuk menyongsong era globalisasi yang makin tidak terbendung. Terdapat beberapa hal yang secara khusus memerlukan perhatian dalam bidang pendidikan. Santoso S. Hanjoko berpendapat bahwa mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi tersebut, yakni pertama, pendidikan untuk pengembangan iptek dipilih terutama dalam bidang-bidang yang vital seperti manufacturing, pertanian sebagai modal utama untuk menghadapi globalisasi. Kedua, yaitu pendidikan untuk pengembangan keterampilan manajemen, termasuk bahasa-bahasa asing yang relevan untuk hubungan perdagangan dan politik. Dan yang berikutnya yaitu yang ketiga, pendidikan untuk pengelolaan kependudukan, lingkungan, keluarga berencana, dan kesehatan sebagai penangkal terhadap menurunnya kualitas hidup dan hancurnya sistem pendukung kehidupan manusia. Nah, di balik itu semua, setelah pemaparan materi dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, saya menarik sebuah kesimpulan. Apa itu? Kesimpulannya adalah pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa depan. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cara mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu yang pertama, kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Yang kedua yaitu perkembangan iptek yang makin cepat. Yang ketiga yaitu perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. Dan yang keempat yaitu tuntutan penting agar layanan profesional. Keseluruhan hal itu telah mulai tampak pengaruhnya masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya di masa depan nanti. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, serta layanan profesional telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan, serta siap menyesuaikan diri dengan situasi yang baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh. Demikianlah, dengan pembacaan kesimpulan tadi maka berakhir pula pemaparan atau penyampaian materi yang ketujuh. Baiklah, demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Aris Munandar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.